Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Isna Yunina Al-Husna, Muhammad Ahsanul Tahwim, dan Wulan Safitri. Kami mahasiswa PPG IPA Prajabatan tahun 2022 gelombang 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan aspek pemahaman keempat, understanding by design, yaitu memiliki perspektif. Dalam kerangka understanding by design, terdapat 6 aspek pemahaman yang harus dimiliki peserta didik, antara lain mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan pengetahuan diri. Aspek-aspek dalam pemahaman understanding by design tersebut digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Jadi sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu perspektif. Jadi perspektif adalah kemampuan berpikir kritis melalui konteks dengan menggunakan sudut pandang untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang kompleks. Perspektif digunakan untuk membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik dengan memeriksa kesimpulan, implikasi, dan asumsi yang dibuatnya. Adapun untuk membangun perspektif peserta didik dengan menggunakan metode 5W method, di mana memoderasi masalah yang dihadapi dan bertanya mengapa, seperti mengapa itu terjadi, mengapa seperti itu, mengapa demikian. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membimbing peserta didik dalam mengungkapkan pandangannya terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi. Contoh konkret bagaimana peserta didik melakukan perspektif, yaitu pada paper yang disampaikan oleh Gloria dan Sudarmin pada tahun 2018 menjelaskan bahwa dengan menggunakan asesmen formatif berjenis peer assessment pada desain understanding by design dapat membangun perspektif mahasiswa biologi. Terbentuknya sebuah pemahaman dalam diri mahasiswa melalui proses peer assessment tersebut kemudian akan mengubah menjadi sebuah interpretasi atau penafsiran. Mahasiswa mendapatkan masukan dan kritikan dari mahasiswa lain dan kemudian mendapatkan gambaran baru mengenai dirinya dari perspektif orang lain tersebut. Selain itu, mahasiswa juga menyadari kesalahannya dan belajar dari kesalahan orang lain. Kondisi tersebut terjadilah self-assessment dalam diri mahasiswa. Proses perspektif dalam konteks ini terjadi baik saat mahasiswa menerima masukan dari sudut pandang mahasiswa lain atau ketika mahasiswa membuat gambaran mengenai mahasiswa lain menurut sudut pandangnya sendiri. Contoh konkret lain bagaimana peserta didik melakukan perspektif yaitu ketika seorang guru menjelaskan materi zat aditif. Salah satu contoh zat aditif yaitu ganja yang apabila dikonsumsi dapat membuat orang berhalusinasi. Kemudian ada salah satu peserta didik yang mengungkapkan perspektifnya bahwa ganja di daerah atau di tempatnya digunakan sebagai sayuran. Kemudian guru dapat memberikan pertanyaan pemantik seperti mengapa ganja dijadikan sebagai sayuran? Apa efek sampingnya bagi seseorang yang makan sayuran ganja? Lalu peserta didik dapat mengungkapkan pendapatnya bahwa ganja ketika dimakan sebagai sayuran rasanya enak dan tidak memiliki efek samping. Kemudian, guru dapat memberikan pertanyaan pemantik kembali seperti, mengapa kamu mengatakan bahwa ganja tidak memiliki efek samping ketika dimakan sebagai sayuran? Peserta didik menjawab kembali bahwa sayuran ganja tidak dimakan secara berlebihan sehingga tidak adanya efek samping dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya, guru dapat memberikan penjelasan bagi peserta didik dan meluruskan pandangannya terhadap penggunaan ganja ketika dikonsumsi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan.